Dalam pengembangan perusahaan startup atau perusahaan rintisan, diperlukan peran investor yang sangat penting. Saya sudah berada di kantor Startup Indonesia, tempat atau wadah berkumpulnya startup dan juga investor. Di sini sudah ada 500-an startup yang terdaftar dan 21% di antaranya berpotensi mendapatkan pendanaan. Saya akan berbincang dengan Erwin Arifin, Head of Startup Indonesia. Erwin, apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang orang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendanaan. Bagaimana caranya? Jadi investor ini mereka apa sih yang membuat seorang investor tuh menjadi good investor? First thing adalah mereka membutuhkan deal flow yang bagus untuk bisa ketemu dengan founder-founder yang potensial juga. Sisi lain mereka mendapatkan puluhan email, bahkan ratusan email setiap harinya untuk minta pendanaan. Nah bisa dibayangin dong, itu nggak mungkin setiap mereka buka satu persatu semuanya. Ya kan. Sisi lain, sisinya startup, untuk mereka bisa naik ke antrian paling atas supaya bisa dilihat oleh investor, mereka membutuhkan referral dan juga credibility. Disitulah Startup Indonesia hadir justru. Bagaimana caranya supaya investor yang tadi ada di urutan 500 bisa naik ke top 10 misalnya? Betul. Apa yang paling dilihat? Ya, jadi kita sendiri ketika mengkurasi, kita ngelihat pertama-tama background dari para foundernya tersebut dulu. Lalu kedua kita juga ngelihat market sizing. Gitu. Jadi kita melihat potensi pasar itu sebesar apa yang ada di Indonesia. Berikutnya kita lihat bisnis modelnya. Penilaiannya itu it's a good mix between art and science. Seperti itu. Jadi artnya adalah ya kita harus melihat background foundernya seperti apa, mereka punya dynamic seperti apa dalam timnya juga. Secara sainsnya tetap kita perlu melihat ada transaksi dan juga ada traction sih yang terjadi. Kalau kita berbicara soal trennya seperti apa dari 500-an startup yang ada di Startup Indonesia ini? Yang menariknya ya, itu sekitar 51% itu sudah dalam revenue stage. Artinya mereka nggak cuma tahap ide, tapi mereka sudah mulai ada sales yang terjadi seperti itu. Dan yang menariknya lagi juga, 49% itu dari luar kota Jakarta. Gitu. 49%? Betul, justru dari luar kota Jakarta. Dari luar Jakarta ya? Betul, dan sebenarnya emang ketika kita membuat Startup Indonesia ini bersama bos dan mentor saya juga, Shinta dan Wardoyo, kita punya visi, kita pengen mendemokratisasikan resources yang ada yang selama ini tersentralisasi di Jakarta supaya bisa diakses oleh teman-teman yang ada di luar Jakarta dan juga di luar Pulau Jawa. Itu menarik. Sudah adakah startup yang prominent yang sudah dikenal publik yang dibawahi oleh Startup Indonesia? Ada beberapa. Salah satunya juga ada namanya Dogether, aplikasi untuk membooking gym seperti itu ya. Dan kita lihat juga mereka sebenarnya kemarin sangat baik karena waktu pandemi ketika semua gym akhirnya malah tutup, mereka cukup baik, mereka pivot justru. Mereka akhirnya come up with a new solution di mana orang justru bisa nonton dan juga bisa ikutan berolahraga secara online. Oke, Erwin mungkin tadi sudah melihat juga tayangan di 50 Minutes. Ada teman saya, Aziza Duro, yang sudah sekarang berjalan dengan model bisnisnya yaitu sepeda listrik atau motor untuk menggerakkan sepeda konvensional. Namanya Astrobike. Aziza. Halo. Ini Aziza. Halo, Erwin. Aziza. Dari Yogyakarta, membuktikan bahwa tadi ya, 49% itu ada di luar Jakarta. Betul. Jadi kira-kira insight seperti apa yang bisa diberikan oleh Aziza? Usianya masih muda, 25 tahun Aziza, untuk bisa mengembangkan potensi usaha rintisannya. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat tadi sempat ngobrol-ngobrol juga kan ya soal Astrobike. Saya ngeliat sebenarnya produknya udah sangat-sangat bagus ya. Saya tadi juga ngobrol soal salesnya sebenarnya juga lumayan oke. Cuma tinggal gimana cara bisa melakukan banyak kolaborasi sih. Betul. Gitu supaya bisa naikin brandingnya dari Astrobike juga, kolaborasi dengan brand yang lebih besar seperti itu, bisa ngebuka market-market yang baru juga. Gitu. Jadi mungkin bahkan tanpa pendanaan bisa masuk ke market-market yang tadi sebelumnya udah sempat diincar. Nah ini menarik, tanpa pendanaan bisa masuk ke market-market yang ada, yang sudah ada. Nomor satu kan branding dulu begitu. Betul. Jadi sebenarnya kita punya ada satu pemikiran yang mungkin agak berbeda gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak muda sekarang mikirnya, ketika mau bikin startup tuh harus dapat pendanaan dulu, harus dapat investor dulu baru bisa mulai. Justru sebenarnya itu salah. Justru harusnya kita mulai dulu seperti yang dilakukan oleh Astrobike ini. Justru entrepreneur harusnya seperti itu kan. Yang kami bangun adalah kami bangun branding dulu. Waktu awal kami memang bangun satu demi satu branding apa yang harus kami kelola, apa yang harus kami ganti, apa yang harus kami change seperti itu. Itu terus menerus baru nanti ada datang investor. Investor untuk di Astrobike sendiri masih angel investor dari pemerintah dan dari swasta. Betul. Dan kembali lagi itu sebenarnya dengan statistik yang lebih bagus lagi pasti investor akan datang dengan sendirinya. Investor akan datang sendirinya. Oke. Aziza, ada yang ingin ditanyakan ke Erwin mungkin dari Startup Indonesia? Banyak sekali sih. Jangan banyak-banyak, durasi kita cuma 15 menit. Satu aja boleh, kira-kira apa? Banyak sekali. Sebenarnya di luar sana, bahkan kami juga masih menerka-nerka fundraising yang tepat itu dilakukan saat apa?
mungkin sebelum kita fundraising, ada tahap di mana startup tuh baiknya networking dulu dengan investor. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya untuk networking sih it's never too early to start networking. Kapan sih sebenarnya saat yang tepat untuk memulai fundraising? Itu ketika udah punya transaksi seperti sekarang sih. Oke. Gitu. Dan ketika sudah merasa oke, kita membutuhkan pendanaan lebih untuk misalkan expand ke market yang berbeda atau untuk mengembangkan produk lagi yang baru seperti itu. Ada recordnya ya Mas? Ada recordnya, betul. Oke, terima kasih Aziza, terima kasih Erwin. Lanjut lagi diskusi untuk bangsa ya, untuk negara ya, dari Thank anak-anak you. muda Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu ya. Oke, baik pemirsa, itu dia tadi 2 anak muda yang kita lihat energinya begitu besar, semangatnya begitu besar untuk bisa menghadirkan atau membawa perubahan untuk bangsa Indonesia dengan teknologi, basis teknologi yang bisa membawa banyak keuntungan, banyak manfaat bagi seluruh anak negeri di NKRI. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV, knowledge to elevate.